pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam Ruang AG, Ruang Berbagi bersama Ibu Laila. Manfaat belajar hikayat salah satunya yaitu meningkatkan imajinasi. Artinya karena di dalam teks hikayat kita bisa membaca teks secara utuh sehingga kita bisa melihat keseluruhan cerita dari awal sampai akhir, yang mana mungkin cerita itu berbeda dari masa yang dulu dengan masa yang kita jalani sekarang, sehingga kita bisa berimajinasi, oh ternyata dulu itu ada cerita seperti ini ya. Lalu manfaat belajar teks hikayat yang kedua yaitu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi, karena di dalam teks hikayat itu kan ada salah satunya menggunakan bahasa arkais, bahasa yang sudah lampau atau yang jarang kita gunakan pada saat sekarang ini, sehingga kita bisa menggunakan salah satu mungkin bahasa arkais itu mungkin bisa kita angkat lagi di zaman yang sekarang ini sehingga menambah kemampuan komunikasi kita. Ketiga yaitu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan analisis kita. Jadi mungkin di zaman dulu itu cerita ini seperti ini, tapi apakah mungkin cocok ya digunakan atau diaplikasikan pada zaman yang sekarang? Lalu bisa meningkatkan empati juga, sehingga kita meningkatkan rasa peduli kita, karena kan di dalam cerita itu pasti ada suatu pesan, entah itu nilai apapun, nilai agama, nilai sosial, ataukah nilai budaya, ataukah nilai sosial, sehingga bisa meningkatkan kemampuan empati kita untuk bisa peduli terhadap sesama. Di dalam teks hikayat itu juga bisa mengajarkan kita untuk menemukan suatu solusi, problem solving ya. Jadi menemukan solusi di mana suatu masalah itu pasti ada solusinya, dan itu kita bisa berkaca bagaimana sih cara untuk mengatasinya, sehingga kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, manfaat belajar teks hikayat yang terpenting yaitu memberikan kekayaan pengalaman, karena teks hikayat itu termasuk sastra sejarah ya, yang kemungkinan itu bisa membuat pembacanya, bukan kemungkinan ya, yang pasti bisa membuat pembacanya untuk melakukan perjalanan ke masa lampau. Selain itu, sastra sejarah itu kan juga bisa membuat para pembacanya bisa mengunjungi tempat, waktu, dan budaya yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Jadi itu tadi adalah manfaat belajar teks hikayat. Membaca sastra Melayu klasik atau lebih pada fokusnya pada prosa atau cerita. Di situ kita bisa melihat ciri-ciri. Ciri-cirinya dari sastra Melayu klasik yaitu bersifat pralogis, di mana tidak sesuai dengan logika umum. Jadi pembaca itu dibawa ke alam hayalan atau imajinasi. Lalu cerita tersebut bisa bersifat statis, artinya tetap sama. Ketika diceritakan oleh orang satu ke orang yang lainnya itu tetap sama ceritanya ya, gitu saja. Lalu sifatnya yang lainnya itu, ciri yang lainnya itu istana sentris, artinya ceritanya berkisar tentang kerajaan ataupun istana. Selain itu, kalau cerita sastra Melayu klasik lebih terkhusus prosa, seperti teks hikayat itu sifatnya anonim, tidak diketahui nama penulisnya, karena kalau zaman dulu itu kan ceritanya tidak ditulis tapi disampaikan dari orang satu ke orang yang lain gitu ya, bersifat lisan. Macam-macam prosa Melayu klasik itu ada dua, yaitu hikayat dan dongeng. Definisi hikayat dan dongeng. Kalau hikayat itu yaitu cerita berisi kehidupan raja dan sekitarnya serta kehidupan para dewa. Jadi biasanya dilukiskan di mana di situ ada peperangan. Terus di situ ada raja atau dewa yang mempertunjukkan kesaktian untuk merebut kerajaan atau putri yang cantik. Selain itu, kalau misalkan dongeng, itu adalah intinya cerita yang bersifat hayal. Nanti lebih lanjut akan Ibu jelaskan pada slide selanjutnya berkaitan dengan dongeng. Ciri-ciri hikayat. Hikayat itu merupakan prosa lama. Prosa itu artinya cerita ya, cerita lama. Lalu bersifat istana sentris, artinya kisahnya itu seputar kehidupan istana. Kita ambil dari kata istana, jadi seputar kehidupan istana. Lalu anonim. Anonim itu tidak ada nama pengarangnya. Jadi nggak tahu itu siapa yang dulu membuat cerita itu, karena awalnya itu kan dari orang yang satu diceritakan ke orang yang lain. Jadi ketika ditanya ini siapa yang buat cerita itu nggak tahu. Lalu bersifat imajinatif, artinya itu hayalan. Lalu termasuk sastra lisan karena disebarkan dari mulut ke mulut gitu ya, dari orang satu ke orang yang lain.
Misalkan kalau zaman dahulu kan belum ada yang namanya seperti televisi seperti sekarang, jadi hiburannya itu ya cerita-cerita seperti itu. Jadi kalau misalkan sore-sore kita duduk bersama seperti itu, paling nanti orang tuanya memberikan cerita ke anak-anaknya atau untuk menghibur, mengisi waktu di mana kita saling berkumpul bersama keluarga begitu. Lalu ceritanya itu statis atau kaku, artinya ceritanya itu tetap dari awal sampai dari awal kita mendengar itu sampai nanti itu tetap ceritanya sama seperti itu saja. Lalu bersifat pralogis, artinya tidak sesuai dengan logika umum tadi, seperti bersifat imajinatif. Lalu menggunakan bahasa arkais atau kata-kata yang tidak lazim seperti bahasa yang kita gunakan seperti sekarang, artinya seperti menggunakan bahasa Melayu gitu kan. Kalau kita sekarang kan menggunakan bahasa Indonesia secara umum gitu ya. Tapi kalau bahasa arkais itu sudah kuno ataupun jarang digunakan. Untuk unsur intrinsik hikayat, silakan kalian membaca dengan teliti. Berkaitan dengan jenis-jenis hikayat, baik itu hikayat berdasarkan bentuk maupun isinya sudah ada, silakan kalian mencermatinya dengan seksama. Untuk jenis dongeng, lalu perbedaan hikayat dengan cerpen, dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat sudah ada di dalam penjelasan berikut ini. Silakan dicermati dengan sebaik-baiknya.